Pemirsa, Provinsi Sumatera Selatan menempati peringkat 5 besar penghasil beras terbesar di Indonesia dengan produksi beras 1,5 juta ton. Dengan posisi ini, Sumatera Selatan mampu menyumbang kebutuhan nasional. Kementerian Pertanian mengumumkan 10 provinsi penghasil beras tertinggi nasional, salah satunya Sumatera Selatan di posisi kelima. Dengan luas panen 539.316 hektar, Sumatera Selatan tercatat menghasilkan padi 2.603.396 ton gabah kering giling atau setara 1.493.568 ton beras. Terdapat 3 daerah lumbung pangan di Sumatera Selatan, yakni Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu Timur, dan Ogan Komering Ilir. Banyuasin sendiri masuk dalam 4 besar nasional dengan mengoptimalkan lahan rawa menjadi lahan padi produktif. Sumsel pernah jeblok ke urutan ke-8 2018 masuk itu. Setelah itu kita terus bekerja secara optimal, baik ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi antara lain yakni memanfaatkan rawa, kita jadikan lahan sawah, tapi tentu tanpa mengurangi fungsinya sebagai resapan air. Sejak awal masa menjabat, Herman Deru menyatakan akan fokus meningkatkan produktivitas pertanian di Sumatera Selatan. Dengan perolehan sekarang ini, Sumatera Selatan ikut menopang kebutuhan pangan nasional. Di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Pertanian memperkirakan ketersediaan beras di Indonesia masih surplus pada Desember 2020. Perkiraan ini didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan. Tim Liputan Metro TV. Produktivitas pangan tentu saja menjadi sangat penting di tengah pandemi ini, dan Sumsel menjadi peringkat 5 di Indonesia, nomor 1 Jawa Tengah, 2 Jawa Timur, 3 Jawa Barat, 4 Sulawesi Selatan, dan 5 Sumatera Selatan. Saya akan menyapa saat ini Gubernur Sumsel Herman Deru dan juga Bupati Banyuasin Askolani Jasi. Bapak-bapak, selamat malam. Saya akan ke Pak Gubernur terlebih dahulu. Kalau misalnya kita melihat masuk 5 besar lumbung beras nasional berdasarkan data Kementan dan juga BPS, Pak, seperti apa sebenarnya peta wilayah beras di Sumatera Selatan dan seperti apa agar Sumatera Selatan masuk dalam 5 besar penghasil beras terbesar di Indonesia? Ya, jadi Rory, terima kasih dulu. Saya sampaikan juga bahwa saya didampingi 2 bupati, Bupati Banyuasin dan Bupati Oku Timur, Pak Holid namanya, yang sama-sama penghasil beras terbesar di Sumatera Selatan. Jadi Sumatera Selatan ini terdiri dari 17 kabupaten kota yang mana hampir semuanya menghasilkan beras. Tapi tentu dengan karakter potensi yang berbeda lahannya. Jadi ada yang rawa, ada yang memang irigasi. Untuk yang di wilayah timur seperti Kabupaten Oku Raya, yakni Oku Timur, Oku Selatan, dan Oku itu lebih ke daerah dataran rendah yang teraliri oleh irigasi dari Sungai Komering. Sementara untuk yang ke utara yakni Banyuasin itu lebih lahannya rawa. Dan saat ini tentu masyarakat Sumatera Selatan khususnya para petani bangga sekali karena apa yang diperbuat oleh masyarakat khususnya petani dan pemerintah ini membuahkan hasil yang dari sebelumnya kita pernah sampai di urutan ke-8. Nah, saat ini kita naik ini belumlah menjadikan target kita tercapai, tapi tentu penilaian dari Kementerian Pertanian ini menjadi semangat baru bagi para petani di Sumatera Selatan. Begitu, Rory. Apa strateginya, Pak? Dari pernah peringkat 8, kemudian secara signifikan naik menjadi peringkat 5. Ini juga bisa saja menjadi inspirasi bagi daerah lain. Ya, jadi pertama kita tentu harus fokus terhadap potensi yang kita miliki. Bahwa potensi ini bukan hanya sumber daya alam, tapi juga sumber daya manusianya. Sejak dulu
warga Sumatera Selatan ini terkenal dengan petani, jadi memang berprofesi sebagai petani. Lahan tersedia, namun tentu sentuhan ini butuh dari pemerintah seperti alsintan, pupuk yang tepat sasaran, irigasi. Artinya infrastruktur pertanian ini juga sesuatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dan dengan itu masyarakat petani di Sumatera Selatan ini menjadi lebih tergugah karena mendapatkan perhatian ini. Sementara PPL misalnya yang selalu memberikan bimbingan kepada petani ini diangkat dengan program PPL honorer provinsi yang akan disebar di seluruh daerah, khususnya daerah-daerah pertanian dan perkebunan. Jadi ini intinya harus fokus, Rory. Baik, saya akan sekarang menyapa terlebih dahulu Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Pak Syahrul, selamat malam, Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke Pak Menteri, saya ingin ke Pak Bupati Banyuasin terlebih dahulu, Pak Askolani. Pak Askolani, kalau misalnya kita melihat produksi beras di Kabupaten Banyuasin mencapai 519.000 ton, ini terbesar di Sumatera Selatan dan nomor 4 di Indonesia, penyumbang secara signifikan bagi produksi beras Sumatera Selatan. Sebenarnya strategi pertanian apa yang diterapkan di Banyuasin, Pak Bupati? Ya betul, syukur alhamdulillah Kabupaten Banyuasin sekarang mendapat urutan keempat secara nasional dan pertama di wilayah Sumatera. Kita mempunyai 4 strategi penting yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu strategi untuk peningkatan mutu insentif. Pertama, kita akan mencari bibit yang baik, yang unggul untuk kita berikan kepada petani. Dan yang kedua, kita penyediaan pupuk yang cukup bagi petani. Dan yang ketiga, kita menyiapkan peralatan yang modern. Yang selama ini petani kita menggunakan alat tradisional, sekarang sudah alhamdulillah dengan bantuan pemerintah pusat, pemerintah dari Provinsi Sumatera Selatan, kita sudah menggunakan alat modern. Dan yang selanjutnya kita menata air. Dan ini tentunya kita harus memperbaiki saluran-saluran yang ada di persawahan di Kabupaten Banyuasin dengan pembuatan tanggul-tanggul dan alhamdulillah. Dan kalau langkah-langkah ini kita lakukan dengan baik, insya Allah yang sekarang kita dapat 519 ton padi, itu beras, tentunya ini pasti akan lebih meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Saya akan ke Pak Syahrul sekarang. Pak Syahrul, sebelum kita berdiskusi soal dukungan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota, saya ingin tahu terlebih dahulu kondisi ketersediaan pangan nasional kita dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Pak. Ya, baik Roy dan pemirsa sekalian, kondisi pangan yang tersedia untuk Indonesia saat ini seperti apa yang ada, maka data pun menunjukkan bahwa kondisinya sangat kondusif dan aman. Maaf, saya harus lihat ini. Saya baru pulang dari lokasi dan saya berada di Surabaya sekarang. Stok akhir Desember itu kita punya 5,9 juta. Perkiraan produksi kita dari Desember ke April 2020 itu ada 11 juta ton dan perkiraan kebutuhan kita adalah 9,9 juta, sehingga stok akhir April itu di 2020 masih ada 7,4 juta ton. Kemudian dari April ke Agustus prognosa kita adalah 7,4 juta ton tercarry over. Kemudian produksi akan MT1 ini ada 11, musim tanam 1 itu ada 11,4 juta. Maka perkiraan kebutuhan kita ada 10 juta ton lebih sampai dengan Agustus, maka stok akhir di Agustus itu kita masih ada 8,74. Prognosa ini sampai sekarang ini validasinya kita bisa pertanggungjawabkan karena sesuai dengan data BPS yang ada. Data ini data BPS. Sekali lagi, data yang kita sepakati secara nasional untuk digunakan adalah data BPS yang ada. Kemudian Agustus sampai dengan Desember, perkiraannya stok akhir di Agustus itu 8,7 juta.
kita masih bisa berproduksi lagi kurang lebih 7,3 juta ton. Jadi dari Agustus ke Desember itu masih ada panen-panen, dan panen-panen itu menghasilkan kurang lebih 7,3. Sehingga perkiraan kebutuhan yang kita makan kurang lebih 9,9 juta. Maka di akhir Desember untuk tercarry over sampai Februari 2021 itu masih ada 6 jutaan, 6,1. Ini prognos kita. Dan sampai hari ini saya masih ada di lapangan, validasi data itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, Roy? Pak Menteri, ini di satu sisi melegakan, di sisi lain kemudian kita bertanya, apakah dengan surplus kita yang di akhir tahun sampai dengan 6 juta, kemudian Indonesia bisa menjadi eksportir kembali untuk beras, Pak? Aku tidak ingin bicara lagi tentang impor atau ekspor. Yang ada sekarang ini konsentrasi saya memasuki musim tanam 2 yang melalui warning FAO akan terjadi kekeringan yang sangat dahsyat di antara Juni sampai dengan Desember. Oleh karena itu, sekarang saya mengejar hujan yang ada sampai bulan Juli. Oleh karena itu, percepatan musim tanam 2. Jadi yang saya cerita tadi, musim tanam 1 itu adalah musim hujan, rendengan namanya. Musim tanam 2 itu adalah musim tanam kemarau. Dan kita punya 7,46 juta hektar. Tapi 5,6 juta menjadi konsentrasi Kementerian Pertanian bersama para gubernur, bupati di daerah masing-masing untuk dikejar. Karena 5,6 itu dalam deteksi kita atau data yang dimiliki oleh Kementan, ini lahan-lahan yang masih memiliki irigasi, memiliki waduk, memiliki bendungan dan lain-lain sebagainya. Sehingga kita berharap dari 5,6 juta itu bisa menghasilkan antara 12,5 juta ton sampai 15 juta ton beras. Dan kalau kita tambahkan ini, maka kebutuhan sampai 15 juta pun kita masih survive untuk yakin Desember itu kita bisa lewati. Kurang lebih nanti seperti saya itu. Baik Pak Menteri, saya akan tanyakan kepada Pak Gubernur nanti apakah surplus yang ada diperkirakan sampai 700.000 ton di Sumatera Selatan ini seberapa jauh kemudian menyumbang pada kebutuhan atau stok beras nasional. Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, kemudian seberapa signifikan sebenarnya surplus yang dialami oleh Sumatera Selatan ini kemudian menyumbang pada stok beras nasional? Ya, Rory. Tentu peran Sumatera Selatan khususnya dapat menyangga dari keseluruhan Sumatera. Jadi Pulau Sumatera ini ada 10, jadi bersama dengan provinsi lain kita berkontribusi juga untuk membantu stok pangan nasional. Meskipun baru surplus di angka 700.000 ton dari konsumsi yang 800.000, berarti kan kita lebih kurang 1,5 juta ton. Itu paling tidak kita punya kenyamanan, yakni ketahanan pangan warga Sumatera Selatan pastinya terjaga dengan ini. Dengan akselerasi yang selalu mendapat bimbingan dari Kementerian Pertanian, juga kerjasama dengan para bupati, wali kota, dan yang tidak kalah penting yakni semangat para petani ini, kita kok optimis begitu untuk ke depan. Bukan tidak mungkin bahwa Sumatera Selatan sebagai gerbang ekspor pangan bukan hanya sekedar food estate, tapi menjadi gerbang ekspor pangan, salah satunya di zona barat Indonesia ini. Jadi sangat mungkin, artinya kita ke depan optimis untuk dapat menjadi pengekspor juga. Pak Gubernur, dengan adanya pandemi COVID-19 ini seberapa menghambat sebenarnya terhadap proses produksi beras? Kalau kita bicarakan tentang hambatan, tentu karena physical distancing ini mengakibatkan harus ada sebentar kita untuk stuck
mengatur protokol kesehatan sampai dengan dimengerti oleh petani. Dan saat ini ketika pengertian mengenai protokol kesehatan sudah diterima dengan baik, nyatanya tidak ada kendala. Apalagi saat ini alam mendukung. Allah berikan hujan yang baik seperti kata Pak Menteri tadi, bahwa kita sekarang memanfaatkan sisa musim hujan ini karena menurut laporan meteorologi kemungkinan kita pasca Juli ini atau pasca Juni ini nanti akan mengalami kemarau panjang. Maka untuk Sumatera Selatan kita ada 2 siaga pangan dan siaga karhutla, Rory. Ini yang menjadi sangat butuh konsentrasi. Begitu, Rory. Baik. Saya akan ke Pak Bupati Banyuasin sekarang. Pak Bupati, kemudian terkait dengan pandemi COVID-19, seberapa ini menghambat kabupaten Anda dalam menanam, memproduksi, dan juga distribusi beras? Ya, syukur Alhamdulillah, walaupun kita dilanda musibah pandemi COVID-19 ini, dan Alhamdulillah Banyuasin, petani kita tetap semangat dan juga tidak mempengaruhi daripada hasil produksi padi di Kabupaten Banyuasin. Dan kita lihat sendiri di bulan Mei ini saja kita sudah mampu menanam lebih kurang 208.000 hektar. Dan tentunya ini tidak kalah penting juga dorongan dari Bapak Gubernur, Pak Menteri yang sudah datang ke Kabupaten Banyuasin, sehingga kita juga keliling ke Kabupaten Banyuasin, ke petani-petani memberikan semangat bahwa dalam pelaksanaan tanam ini sangat penting untuk peningkatan produksi padi. Dan syukur Alhamdulillah sampai sekarang petani kita tidak ragu dan tetap optimis dalam melaksanakan rutinitas di dalam pertanian ini. Dan ini luar biasa tidak mempengaruhi. Baik. Selain Banyuasin, Oku Timur juga merupakan produsen yang signifikan ya di Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan ke Pak Syahrul kembali. Pak Syahrul, apa sebenarnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota? Ya, masalah pertanian itu adalah masalah lapangan. Kita tidak boleh berteori, berkonsepsi yang terlalu panjang, tetapi bagaimana mampu melakukan koordinasi dan kerjasama yang saling sinergi antara pemerintah pusat, antar berbagai kementerian juga, dan Pak Gubernur lebih khusus dan para bupati. Kalau ini kompak seperti apa yang kami perlihatkan, katakanlah dengan para bupati yang ada malam hari ini, dengan para gubernurnya yang concern seperti itu, maka kita yakin lahan yang tersedia itu tinggal dilakukan 2. Asistensi teknikal pertanian yang kuat, ujungnya itu adalah ketersediaan lahan dan garapan lahan yang baik. Yang kedua, budidayanya. Dan sesudah itu tentu kita off-takernya atau off-fund-nya atau pasarnya harus tetap juga diolah secara bersama-sama. Dan kalau kita sudah bicara on farm, maka di sana ada bibit yang baik, bagaimana dihasilkan, dan ini harus dibicarakan antara gubernur, menteri, para dirjen saya, dan para bupati. Bagaimana mempersiapkan bibitnya. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan bubuk yang tersedia secara cukup. Walaupun tentu ada areal-areal yang harus menggunakan pupuk organik, tidak non-organik atau bukan pupuk kimia. Tetapi yang ketiga yang tidak kalah obatnya adalah kesiapan kita semua dalam menghadapi kalau terjadi serangan hama. Ingat, masalah pertanian itu tergantung dengan cuaca, tergantung dengan bencana alam, tergantung dengan hama. Kalau 3 ini bisa dikendalikan seperti apa yang ada di Sumatera Selatan dengan para bupatinya yang kompak itu seperti yang malam hari ini, maka insya Allah produktivitasnya kita bisa hitung. Karena pertanian, ada pertanian yang ya katakanlah kalau sayur-sayuran ada 20 hari sudah bisa menghasilkan. Ada yang 1 bulan, ada yang 100 hari. Nah, ini semua yang harus dilakukan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan social engineering kepada para petani. Bagaimana terus memberikan semangat pada petani, dan itulah yang paling penting.
Kalau soal mekanisasi dan lain-lain, soal hasil litbang dan riset, kita sudah miliki semuanya. Tinggal kita kembangkan besok dengan produktivitas yang lebih tinggi. Nampaknya ini kekompakan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di pandemi COVID-19 ini benar-benar diperlukan, tidak terkecuali adalah bidang pangan. Terakhir untuk Anda Pak Menteri, terkait dengan inovasi agar pangan kita produksinya semakin produktif dan kita bisa resilient begitu dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan juga musim kemarau yang diprediksi berkepanjangan, apa inovasinya Pak? Intervensi dari bibit dengan hasil riset yang lebih kuat. Sekarang kita memiliki riset-riset terhadap bibit yang juga kepada rawa sekalipun kita udah punya. Tentu panjang kalau mau diceritain ini. Oleh karena itu bibit yang berkualitas, yang sudah diukur dengan baik, tidak sembarangan kita sebar, itu menjadi sangat penting. Yang kedua, mekanisasi yang tersedia dengan kuat. Mekanisasi ini sudah ada traktor-traktor di tempat yang terapung pun, di tempat rawa pun sudah ada traktor-traktor yang bisa kita gunakan seperti itu. Bahkan traktor dengan pola modernisasi dilakukan. Yang ketiga, kita sudah harus menggunakan pencitraan satelit untuk mengetahui apa sih yang kebutuhan hara dari suatu wilayah seperti Sumatera Selatan dan lain-lain. Oleh karena itu, intervensi, modernisasi, dan teknologi dari hasil riset yang baik, kita bisa ukur kualitas dan kuantitas pencapaian yang kita capai. Ini sementara berjalan, ini kemudian kita mulai biasakan, dan sekarang itu melalui karena kondisi COVID, akhirnya kita terbiasa dengan virtual meeting, yang setiap saat saya di kantor saya bisa melakukan komunikasi dengan semua jengkal tanah yang ada di seluruh Indonesia untuk mengetahui apa yang terjadi, termasuk mengetahui berapa pupuk yang kurang. Akhirnya bisa memantau semuanya dari internet begitu. Saya akan terakhir ke Pak Herman Deru. Pak Herman, lantas bagaimana memastikan agar surplus beras yang diraih oleh Sumatera Selatan tetap terjaga dalam periode-periode waktu berikutnya, Pak? Ya, kita masih ada potensi untuk ekstensifikasi, Rory. Dan bukan juga meninggalkan intensifikasi. Karena sekarang juga teknologi sudah masuk ke petani. Jadi transformasi teknologi ini juga penting. Bahwa misal sekarang di Sumatera Selatan sudah menanam pun pakai drone. Nah ini juga butuh tenaga-tenaga ahli IT di lapangan. Dan alhamdulillah putra-putra petani kita juga sekarang sudah nggak malu-malu lagi kembali ke desa untuk membantu peran orang tua. Jadi masih sangat mungkin kita dapat meningkatkan produksi padi dan menjadi beras di Sumatera Selatan ini dengan luas tanam yang kita harapkan dapat bertambah. Apalagi lahan rawa yang 1,4 juta ini sangat berpotensi selama kita ada sinergi pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian, provinsi, gubernur, bupati, dan wali kota. Dan yang paling penting adalah faktor petani itu sendiri yang selalu kita berikan jaminan harga. Jaminan harga ini juga penting, Rory. Baik, terima kasih Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, kemudian Pak Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, ada juga Pak Askolani Jasi, Bupati Banyuasin. Terima kasih atas waktunya dan juga informasi yang dibagikan di Prime Talk malam hari ini. Semoga apa yang ditorehkan oleh Sumatera Selatan juga menjadi cambuk dan juga inspirasi bagi daerah lain untuk terus mengenjot produksi pangan agar stok pangan di Indonesia aman dalam menghadapi pandemi dan juga musim kemarau berkepanjangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Semoga perbincangan ini bermanfaat. Saya Rory Asyari undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.